Klausul 5,4. Desain Framework Manajemen Risiko. ISO 31000 versi 2018, pelatihan sistem manajemen risiko. Klausul 541 memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi perlu memahami faktor eksternal yang dapat memengaruhi tujuan dan risiko, antara lain sosial, budaya, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Tingkat internasional, nasional, regional, lokal, tren dan pendorong utama, persepsi, nilai, harapan pemangku kepentingan eksternal, hubungan kontraktual dan komitmen, kompleksitas jaringan dan ketergantungan. Klausul 541 ISO 31000/2018 memahami organisasi dan konteksnya. Faktor internal yang perlu dievaluasi mencakup visi, misi, nilai organisasi, struktur, tata kelola, peran, dan akuntabilitas, strategi, tujuan dan kebijakan, budaya organisasi, standar, pedoman, dan model yang digunakan, kapabilitas sumber daya modal, SDM daya manusia, waktu, IP, proses, sistem, teknologi, data, sistem informasi, dan aliran informasi, hubungan internal dan persepsi pemangku kepentingan, hubungan kontraktual internal, keterkaitan dan ketergantungan internal. Konteks internal dan eksternal. Eksternal, faktor eksternal yang memengaruhi lanskap risiko. Contoh, regulasi, kondisi pasar, ekonomi, teknologi, dan tren sosial. Internal, faktor internal yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Contoh, struktur, budaya, sumber daya, kebijakan, dan proses organisasi. Implikasi bagi manajemen risiko. Memahami konteks penting untuk efektivitas manajemen risiko. Membantu identifikasi risiko dan peluang, baik dari dalam maupun luar organisasi. Informasi konteks harus diintegrasikan ke seluruh proses manajemen risiko. Prinsip implementasi Klausul ke-541. Tinjauan berkelanjutan. Konteks harus dievaluasi dan diperbarui secara periodik. Dokumentasi, informasi konteks harus dicatat dan dibagikan kepada pihak relevan. Tautan ke klausul lain, konteks menjadi dasar bagi penilaian dan penanganan risiko lainnya. Pemahaman konteks sebagai dasar manajemen risiko. Klausul 541 menekankan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan. Operasionalnya adalah dasar dari manajemen risiko yang efektif. Dengan memahami konteks internal dan eksternal, organisasi dapat mengenali risiko serta peluang yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan, dan merancang pendekatan manajemen risiko yang relevan dan adaptif. Unsur-unsur konteks internal dan eksternal. Konteks internal mencakup struktur organisasi, hierarki, proses pengambilan keputusan, budaya, nilai-nilai organisasi, serta ketersediaan dan alokasi sumber daya seperti sumber, daya manusia, teknologi, dan keuangan. Konteks eksternal meliputi regulasi, kondisi pasar, tren ekonomi, kemajuan teknologi, serta ekspektasi sosial dan lingkungan. Kedua aspek ini membentuk lanskap risiko yang harus dikelola secara strategis. Implikasi langsung terhadap proses manajemen risiko. Pemahaman konteks membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko yang muncul dari kondisi internal dan eksternal, menilai seberapa besar dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut, mengenali peluang dari kekuatan internal atau perubahan eksternal, mengintegrasikan hasil analisis konteks ke dalam strategi, perencanaan, dan proses bisnis lainnya, membuat keputusan yang tepat dan terukur berdasarkan informasi kontekstual yang akurat. Adaptasi berkelanjutan dan komunikasi konteks. Konteks organisasi bersifat dinamis dan perlu dipantau, serta dievaluasi secara berkala. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal penting untuk menjaga efektivitas kerangka kerja risiko. Selain itu, komunikasi konteks secara transparan kepada pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, dan memastikan semua pihak memahami arah organisasi serta risiko-risiko yang dihadapi bersama. Memeriksa konteks eksternal organisasi dapat mencakup faktor sosial, budaya, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan baik internasional, nasional, regional, atau lokal. Faktor-faktor eksternal dalam konteks organisasi. Faktor sosial, demografi,
Gaya hidup dan nilai sosial memengaruhi perilaku konsumen, ekspektasi karyawan, dan keterlibatan publik. Faktor budaya, tradisi, norma, dan sikap budaya membentuk cara organisasi berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang beragam. Faktor politik, stabilitas pemerintahan, ideologi politik, dan dinamika geopolitik berdampak pada kebijakan perdagangan, regulasi, dan lingkungan operasional. Faktor hukum dan peraturan. Kepatuhan terhadap hukum di semua tingkat jurisdiksi penting untuk menghindari sanksi dan menjaga integritas organisasi. Faktor keuangan, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar finansial memengaruhi biaya modal, investasi, dan risiko ekonomi. Implikasi faktor eksternal terhadap manajemen risiko. Identifikasi risiko. Setiap faktor eksternal membawa potensi risiko yang perlu dikenali dan dianalisis dampaknya terhadap tujuan organisasi. Pengenalan peluang. Faktor eksternal juga membuka peluang untuk inovasi, ekspansi pasar, efisiensi operasional, atau peningkatan daya saing. Kemampuan beradaptasi. Organisasi harus tanggap terhadap perubahan eksternal dan menjadikan adaptabilitas sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Kepatuhan terhadap peraturan. Memantau perkembangan hukum dan peraturan penting untuk memastikan kepatuhan serta menghindari sanksi atau pelanggaran hukum. Memeriksa konteks eksternal organisasi dapat mencakup pendorong dan tren utama yang memengaruhi tujuan organisasi, perencanaan strategis. Faktor eksternal harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan strategis agar organisasi tetap relevan dan kompetitif. Keterlibatan pemangku kepentingan. Memahami bagaimana faktor eksternal memengaruhi stakeholder, membantu dalam menyusun komunikasi, dan membina hubungan yang konstruktif. Pengaruh strategis penggerak utama. Respons strategis. Organisasi perlu merespons cepat terhadap kekuatan pasar dan kemajuan teknologi agar tetap kompetitif. Manajemen ketidakpastian. Faktor ekonomi dan regulasi menimbulkan ketidakpastian yang harus dikelola secara proaktif. Transformasi budaya dan sumber daya manusia. Pergeseran nilai sosial dan budaya menuntut adaptasi organisasi dalam cara kerja, komunikasi, dan rekrutmen. Inovasi berbasis lingkungan. Kesadaran lingkungan memicu inovasi produk dan proses yang lebih ramah lingkungan. Pemantauan tren. Organisasi perlu secara aktif memantau dan menganalisis tren teknologi, pasar, dan sosial. Fleksibilitas strategi. Rencana bisnis harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan arah saat tren berubah cepat. Mitigasi risiko global. Globalisasi memerlukan pemetaan risiko lintas negara, termasuk politik, hukum, dan perbedaan budaya. Adaptasi berkelanjutan. Respons terhadap tren keberlanjutan harus dijadikan bagian dari strategi inti dan bukan hanya inisiatif tambahan. Kesiapan perubahan. Organisasi harus membangun budaya yang siap berubah agar bisa bertahan di tengah pergeseran besar eksternal. 1. Implikasi strategis terhadap tujuan organisasi. Penyelarasan tujuan. Tujuan harus selaras dengan dinamika eksternal agar tetap relevan dan realistis. Pemetaan peluang. Tren positif seperti digitalisasi dan keberlanjutan dapat membuka peluang pertumbuhan baru, antisipasi risiko. Perubahan geopolitik, regulasi atau ekonomi harus dipantau dan dimasukkan dalam analisis risiko. Implikasi terhadap proses manajemen risiko. Adaptif dan proaktif. Manajemen risiko tidak bisa pasif. Organisasi harus siap beradaptasi terhadap perubahan cepat. Pemicu inovasi. Tren teknologi harus menjadi masukan untuk strategi inovasi, bukan sekadar tantangan. Dukungan keputusan strategis, pemahaman tren, dan penggerak eksternal memperkuat pengambilan keputusan berbasis risiko. Pemangku kepentingan eksternal. Siapa saja? Pelanggan, kebutuhan, persepsi, dan harapan mereka menentukan arah produk dan layanan. Pemasok, kinerja dan ekspektasi mereka memengaruhi kelancaran operasional serta kualitas produk, investor, atau pemegang saham. Menuntut transparansi, profitabilitas, dan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi. Pemangku kepentingan eksternal lainnya, pemerintah, dan badan pengatur. Kepatuhan hukum dan komunikasi yang baik penting untuk lisensi dan keberlangsungan operasi karyawan. Mereka juga bagian dari lingkungan eksternal. Harapan atas budaya kerja, kompensasi, dan nilai perusahaan harus dipahami. Komunitas dan LSM, mereka memengaruhi izin sosial untuk beroperasi, serta reputasi keberlanjutan perusahaan, persaingan, dan persepsi publik. Pesaing menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing membantu posisi strategis organisasi. Media
dan opini publik. Liputan dan persepsi publik punya dampak langsung terhadap reputasi dan kredibilitas merek. Pertimbangan penting dalam mengelola hubungan eksternal. Saluran komunikasi, pilih media yang tepat langsung atau tidak langsung, digital atau tradisional, untuk menjangkau masing-masing pemangku kepentingan. Mekanisme umpan balik, bangun sistem dua arah survei, forum, konsultasi publik kontak, menyerap masukan dan menjaga kepercayaan. CSR dan manajemen krisis. Tanggung jawab sosial CSR, harapan publik akan praktik etis dan kontribusi sosial harus menjadi bagian strategi utama organisasi. Manajemen krisis saat krisis terjadi. Respon yang selaras dengan harapan pemangku kepentingan dapat menentukan reputasi dan keberlangsungan bisnis. Implikasi terhadap manajemen risiko, keselarasan tujuan organisasi harus sejalan dengan nilai dan harapan pemangku kepentingan, agar tercipta dukungan jangka panjang. Identifikasi risiko keluhan atau tekanan dari pemangku kepentingan yang tidak terkelola bisa menimbulkan risiko reputasi, hukum, bahkan operasional. Identifikasi peluang respons positif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan bisa memperkuat loyalitas, meningkatkan citra, dan membuka peluang kerjasama baru. Hubungan yang berkelanjutan membangun kepercayaan dan transparansi dengan pemangku kepentingan eksternal, mendukung ketahanan organisasi. Pertimbangan etika pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai bersama mendorong kepercayaan publik dan mengurangi konflik kepentingan. Perencanaan strategis yang responsif, masukan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan perlu dimasukkan dalam proses perencanaan agar strategi tetap relevan dan adaptif. Memeriksa konteks eksternal organisasi dapat mencakup kompleksitas jaringan dan ketergantungan. Jaringan dan ketergantungan eksternal. Jaringan yang saling terhubung. Organisasi beroperasi dalam jaringan kompleks seperti rantai pasokan, sistem informasi digital, dan jaringan keuangan. Gangguan di salah satu titik, seperti keterlambatan bahan baku, pelanggaran data, atau krisis pasar dapat berdampak besar pada kelangsungan operasional. Ketergantungan. Banyak organisasi bergantung pada teknologi tertentu, peraturan pemerintah, atau kondisi pasar. Ketergantungan ini menciptakan risiko apabila terjadi perubahan mendadak atau kegagalan pihak ketiga, misalnya vendor teknologi atau kebijakan baru pemerintah. Pertimbangan utama untuk mengelola kompleksitas ini, organisasi perlu melakukan pemetaan jaringan dan ketergantungan, menilai risiko-risiko yang mungkin muncul, serta menyusun skenario antisipatif seperti strategi cadangan atau rencana pemulihan. Implikasi manajemen risiko, jaringan, dan ketergantungan. Ketahanan dan kontinuitas, memahami struktur jaringan dan titik-titik ketergantungan memungkinkan organisasi membangun ketahanan sistemik dan memastikan kelangsungan bisnis saat terjadi gangguan eksternal. Mitigasi risiko dan perencanaan kontingensi. Risiko yang muncul dari ketergantungan eksternal harus dikelola secara proaktif. Ini termasuk mengidentifikasi titik kritis dan menyiapkan strategi kontingensi bila terjadi kegagalan pada pihak ketiga atau jaringan utama. Keputusan strategis dan kolaborasi. Kesadaran terhadap ketergantungan membantu pengambilan keputusan yang lebih cermat dan realistis. Selain itu, memperkuat hubungan dengan mitra utama pemasok, penyedia TI. Lembaga keuangan mendukung koordinasi yang efisien dalam kondisi darurat. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup visi, misi, dan nilai-nilai. Visi merupakan arah jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. Visi membentuk tujuan strategis dan memberi inspirasi kepada karyawan serta pemangku kepentingan untuk bergerak ke arah yang sama. Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan tujuan utamanya. Misi menjadi landasan untuk menyelaraskan aktivitas, proses, dan keputusan operasional dengan tujuan inti. Nilai adalah prinsip dan keyakinan mendasar yang membentuk budaya organisasi. Nilai menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari, etika kerja, dan cara organisasi berinteraksi dengan pihak eksternal. Keputusan strategis dan kolaborasi, kesadaran terhadap ketergantungan, membantu pengambilan keputusan yang lebih cermat dan realistis. Selain itu, memperkuat hubungan dengan mitra utama pemasok, penyedia TI. Lembaga keuangan mendukung koordinasi yang efisien dalam kondisi darurat. Visi, misi, dan nilai dalam praktik organisasi. Penyelarasan strategis. Visi, misi, dan nilai menjadi kompas dalam perencanaan strategis,
memastikan bahwa keputusan dan arah organisasi tetap konsisten dengan tujuan utamanya. Budaya dan pengambilan keputusan. Nilai membentuk fondasi budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku. Bersama visi dan misi, nilai memengaruhi cara karyawan bekerja dan mengambil keputusan sehari-hari. Keterlibatan dan motivasi. Pernyataan yang kuat dan jelas mampu menyatukan pemangku kepentingan, menginspirasi karyawan, dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap organisasi, evaluasi, dan adaptasi. Visi, misi, dan nilai dapat digunakan untuk mengukur kinerja strategis. Tinjauan berkala, serta keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan agar tetap relevan dalam perubahan zaman. Tata kelola, struktur organisasi, dan peran. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas tata kelola, definisi, sistem struktur, proses, dan prinsip yang memandu pengambilan keputusan dan operasi organisasi, komponen, dewan direksi, eksekutif, kebijakan, prosedur, akuntabilitas, signifikansi, menjamin operasi yang etis, transparan, dan selaras dengan nilai organisasi. Struktur organisasi, definisi, cara departemen, tim, dan hubungan pelaporan disusun, komponen, hierarki, garis pelaporan, pengelompokan unit, signifikansi, mempengaruhi komunikasi, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Peran dan akuntabilitas. Peran, menjelaskan tanggung jawab dan tugas individu dalam organisasi. Akuntabilitas, tanggung jawab atas hasil dan kinerja. Signifikansi, mendukung efektivitas dan pencapaian tujuan. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup strategi, tujuan, dan kebijakan strategi. Rencana tingkat tinggi untuk mencapai sasaran jangka panjang. Komponen, posisi pasar, keunggulan kompetitif, alokasi sumber daya, inisiatif pertumbuhan, fungsi, memberi arah dan panduan pengambilan keputusan di semua tingkatan. Tujuan, target SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Bidang, finansial, operasional, pelanggan, SDM usia, fungsi, menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan strategi, kebijakan, pernyataan formal tentang sikap organisasi terhadap isu tertentu. Bidang, SDM usia, etika, keamanan informasi, mutu, kepatuhan, fungsi, menjamin konsistensi dan meminimalkan risiko. 1. Implikasi bagi organisasi. Strategi menyelaraskan seluruh bagian organisasi menuju tujuan bersama. Tujuan memungkinkan pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Kebijakan mengurangi risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang konsisten. Strategi dan tujuan memandu alokasi sumber daya secara efektif. Kebijakan menjadi kerangka kerja etika dan hukum. Strategi harus adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. 2. Pertimbangan, pengembangan, dan peninjauan. Lakukan tinjauan berkala terhadap strategi, tujuan, dan kebijakan. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi. Siapkan mekanisme umpan balik untuk menilai efektivitas. Komunikasikan strategi dan tujuan secara jelas ke seluruh organisasi. Bangun sistem peningkatan berkelanjutan untuk merespons dinamika organisasi dan pasar. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup budaya organisasi, pengertian dan peran budaya organisasi, nilai bersama, nilai inti yang dianut bersama oleh anggota organisasi, norma perilaku, pola perilaku yang diharapkan dan diterima, artefak budaya, simbol, ritual, bahasa yang mencerminkan identitas organisasi. Pentingnya budaya organisasi mempengaruhi perilaku, kerjasama, dan pengambilan keputusan karyawan, menumbuhkan keterlibatan, motivasi, dan kepuasan kerja, mendorong atau menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, membentuk toleransi risiko, dan pendekatan terhadap pemecahan masalah. Implikasi konteks internal harus selaras dengan strategi organisasi. Perlu evaluasi berkala untuk penyesuaian, dipengaruhi langsung oleh kepemimpinan, penting dalam orientasi dan pengembangan karyawan, mendukung komunikasi, kolaborasi, dan manajemen risiko. Peninjauan dan pengembangan budaya organisasi. Refleksi kepemimpinan. Pemimpin perlu menilai apakah budaya saat ini mendukung arah strategis organisasi, umpan balik karyawan. Survei dan diskusi kelompok memberikan wawasan terhadap persepsi dan realitas budaya kerja. Keselarasan nilai yang dinyatakan organisasi harus konsisten dengan pengalaman sehari-hari karyawan.
Evolusi budaya. Budaya bukan statis organisasi, harus terbuka terhadap perubahan yang membentuk budaya ke arah yang diinginkan. Inklusivitas dan keberagaman. Lingkungan inklusif memperkaya budaya dan meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh organisasi standar, kriteria atau spesifikasi yang wajib dipatuhi dalam operasi produk atau layanan. Contoh, SQ, standar mutu, standar industri, standar sepatuhan, fungsi menjadi tolok ukur kualitas, keselamatan, dan akuntabilitas. Pedoman, skoordinasi atau praktik terbaik untuk menjalankan tugas, membuat keputusan, atau mengelola proses. Contoh, pedoman etika, pedoman prosedural, praktik tertiaik operasional, fungsi memberikan arah yang konsisten dalam pengambilan, keputusan dan pelaksanaan kerja, model, representasi visual atau konseptual tentang struktur, proses, atau interaksi dalam organ. Contoh model bisnis, model proses, model orgonya, fungsi memetakan hubungan antar komponen untuk tujuan evaluasi, perbaikan, dan strategi. Implikasi konteks internal. Kepatuhan terhadap standar, menjaga konsistural, dan memenuhi regulasi. Pedoman mendukung manajemen risiko dan penyelarasan tindakan. Model membantu memahami sistem karjo dan meningkatkan efisienel. Semuanya memperkuat mutu, inovasi, dan ketahanan operasional organisasi. Pembaruan. Reguler. Standar, pedoman dan model harus ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan regulasi dan kebutuhan bisnis yang dinamis. Pelatihan dan kesadaran. Karyawan perlu memahami dan menerapkan isi dokumen tersebut melalui pelatihan rutin dan komunikasi yang jelas. Integrasi dengan strategi, dokumen harus diselaraskan dengan arah strategis organisasi agar mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Peningkatan berkelanjutan. Gunakan umpan balik dan data performa untuk menyempurnakan standar, pedoman dan model secara terus-menerus. Pembandingan eksternal, benchmark terhadap standar industri dan praktik terbaik. Eksternal membantu mengidentifikasi kesenjangan dan potensi perbaikan internal. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup kemampuan dipahami dalam hal sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi. Komponen kemampuan internal organisasi, sumber daya, modal, dana, investasi, dan pembiayaan operasional. SDM daya manusia, keterampilan, keahlian, dan pengalaman karyawan. Fisik, aset seperti fasilitas, peralatan, dan infrastruktur. Kekayaan intelektual, paten, merek dagang, hak cipta, dan aset tak berwujud lainnya. Pengetahuan tasit, pengetahuan berbasis pengalaman yang sulit didokumentasikan. Eksplisit pengetahuan formal yang terdokumentasi dan mudah dibagikan. Teknologi, pemahaman tentang sistem, proses, dan alat yang digunakan untuk inovasi dan efisiensi. Proses, sistem teknologi, proses operasional, prosedur dan alur kerja organisasi. Sistem informasi, teknologi, untuk mengelola dan memproses data. Infrastruktur teknologi, perangkat keras dan lunak pendukung operasional. Implikasi konteks internal menjadi dasar perencanaan strategis yang realistis, mendukung efisiensi operasional dan identifikasi, perbaikan, meningkatkan kapasitas inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, menunjang manajemen risiko melalui pemahaman, kekuatan dan kelemahan organisasi. Peninjauan dan pengembangan kemampuan internal. Audit kemampuan. Lakukan audit berkala terhadap sumber daya, proses, dan sistem untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko. Pengembangan keterampilan, berikan pelatihan untuk memperkuat kompetensi SDM, daya manusia sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan. Penilaian, teknologi. Tinjau infrastruktur dan sistem secara berkala agar tetap relevan, efisien, dan aman. Manajemen kekayaan intelektual. Kelola dan lindungi aset intelektual sebagai bagian dari strategi keunggulan kompetitif. Perencanaan sumber daya. Sesuaikan alokasi sumber daya dengan prioritas strategis dan kebutuhan jangka panjang organisasi. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup data, sistem informasi, dan arus informasi. Data, fakta, angka, dan observasi mentah dalam berbagai bentuk angka, teks, gambar, audio. Fungsi menjadi fondasi utama untuk membentuk informasi dan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan.
Sistem informasi, gabungan antara orang, proses, dan teknologi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Komponen, basis data, aplikasi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, fungsi, mendukung pemrosesan data, komunikasi, dan fungsi bisnis secara efisien, arus informasi, pergerakan data dan informasi antar bagian organisasi melalui saluran formal dan informal. Fungsi, memastikan informasi yang tepat sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Implikasi konteks internal, pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang relevan. Efisiensi operasional ditingkatkan melalui sistem dan arus informasi yang baik. Komunikasi antar tim dan departemen lebih lancar. Perencanaan strategis berbasis wawasan real-time. Dukungan terhadap manajemen risiko, termasuk keamanan data dan privasi. Tata kelola data, bangun kerangka kerja untuk menjaga kualitas, integritas, dan keamanan data yang digunakan organisasi. Infrastruktur teknologi, lakukan penilaian dan pembaruan rutin pada perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Keamanan informasi, terapkan kontrol keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan pembatasan akses untuk melindungi data dari ancaman dan pelanggaran. Pelatihan pengguna, pastikan karyawan memahami sistem yang digunakan dan perannya dalam menjaga alur informasi yang efektif. Mekanisme umpan balik, sediakan saluran untuk menerima masukan terkait hambatan dalam sistem atau arus informasi agar proses perbaikan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan internal dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai-nilai mereka. Pemangku kepentingan internal, karyawan, tenaga kerja di semua level, dari staf hingga eksekutif. Kepemimpinan, pengambil keputusan strategis seperti manajer dan pemimpin tim dan departemen, unit kerja yang saling berkolaborasi, pemilik atau pemegang saham, pihak dengan kepentingan finansial dalam organisasi, persepsi dan nilai, persepsi, pandangan pemangku kepentingan terhadap organisasi dan kepemimpinannya, nilai prinsip dasar yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan. Implikasi konteks internal, keterlibatan karyawan, persepsi positif meningkatkan motivasi dan kinerja, penyelarasan kepemimpinan, keselarasan nilai antara pemimpin dan organisasi, memperkuat arah strategis, kolaborasi tim, pemahaman nilai tim mendukung kerjasama lintas fungsi, penyelarasan budaya, nilai kolektif membentuk budaya organisasi dan perilaku sehari-hari, manajemen perubahan, mengelola persepsi penting untuk kelancaran transisi organisasi. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan internal, dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai-nilai mereka, pertimbangan peninjauan dan pengembangan, lakukan survei dan umpan balik secara rutin, untuk mengukur persepsi internal. Pastikan komunikasi kepemimpinan jelas dan konsisten dengan nilai organisasi. Tingkatkan keterlibatan karyawan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan. Siapkan mekanisme resolusi konflik atas perbedaan nilai atau pandangan. Lakukan penilaian budaya organisasi untuk memahami perwujudan nilai dalam praktik sehari-hari. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup hubungan kontraktual dan komitmen. Hubungan kontraktual, pemasok dan vendor, kontrak untuk pengadaan barang dan jasa operasional, pelanggan, perjanjian layanan atau produk, termasuk harga, pengiriman, dan SLA, kemitraan dan aliansi, kontrak kolaborasi strategis untuk kerjasama jangka panjang, kontrak kerja, perjanjian antara organisasi dan staf terkait hak dan tanggung jawab kerja, komitmen organisasi, keuangan, perjanjian pinjaman, obligasi, dan kewajiban fiskal lainnya. Regulasi, kepatuhan terhadap standar dan regulasi industri atau pemerintah. Lingkungan dan sosial, tanggung jawab terhadap keberlanjutan, CSR, dan etika sosial. Pertimbangan utama, tinjauan kontrak. Audit rutin untuk memahami dan mengelola kewajiban. Risiko kontraktual, identifikasi dan mitigasi risiko hukum dan finansial. Renegosiasi dan amandemen, penyesuaian ketentuan kontrak saat kondisi bisnis berubah, pemantauan kepatuhan, mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap isi kontrak, implikasi terhadap tujuan dan risiko, kontinuitas operasional, hubungan kontraktual yang terkelola dengan baik, menjamin kelancaran proses bisnis, stabilitas keuangan, memahami komitmen keuangan penting untuk pengendalian anggaran dan perencanaan jangka panjang, kepatuhan dan hukum,
Mematuhi kontrak berarti juga mematuhi aspek hukum dan regulasi yang menyertainya. Reputasi organisasi, komitmen yang ditepati membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Mitigasi risiko, kontrak adalah sumber potensi risiko. Manajemen yang tepat melindungi kepentingan organisasi. Memeriksa konteks internal organisasi dapat mencakup saling ketergantungan dan saling keterkaitan. Jenis saling ketergantungan. Proses. Perubahan satu proses memengaruhi efisiensi proses lain. Departemen, kolaborasi antar tim untuk capai tujuan bersama. Teknologi, sistem saling terintegrasi dan saling bergantung. Bentuk interkoneksi, data, aliran informasi antar sistem dan proses. Struktur organisasi, hubungan antar unit atau divisi, orang, kolaborasi, dan komunikasi antar individu dan tim. Pertimbangan utama, pemetaan dan titik kritis, identifikasi keterhubungan dan prioritas risiko, analisis skenario, simulasi gangguan dan strategi respons, implikasi terhadap risiko dan tujuan, ketahanan dan kontinuitas, organisasi lebih siap hadapi gangguan, efisiensi operasional, koordinasi lebih baik antar proses, pengambilan keputusan strategis, dampak lintas unit lebih diperhitungkan. Contoh nyata, ketergantungan. Rantai pasokan, keterlambatan bahan memengaruhi produksi. Teknologi, update sistem butuh kompatibilitas lintas platform. Sumber daya manusia, perubahan staf pengaruhi beban kerja dan output tim. Proses bisnis, perubahan proses produksi, pengaruhi kualitas akhir. Strategi pengelolaan, tinjauan berkala. Perbarui pemahaman interdependensi, kolaborasi dan komunikasi, budaya kerja terbuka dan sinergis. Perencanaan kontingensi, siapkan rencana hadapi potensi gangguan. Tim lintas fungsi, tingkatkan koordinasi interdisipliner. Dokumen dan catatan yang diperlukan. Pertama, rencana strategis. Dokumen yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Memberikan arah dan panduan bagi pencapaian tujuan jangka panjang. Kedua, analisis SWOT, dokumentasi, analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi internal dan eksternal organisasi. Ketiga, analisis pemangku kepentingan, identifikasi dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan utama organisasi, menyajikan informasi tentang kepentingan, pengaruh, dan dampak mereka terhadap operasional organisasi. Keempat, laporan riset pasar, dokumen berisi data tentang tren industri, analisis pesaing, dan kebutuhan pelanggan, mendukung pemahaman terhadap dinamika eksternal dan peluang pasar. Kelima, dokumen kepatuhan peraturan, catatan yang mencakup kewajiban hukum dan regulasi sesuai industri organisasi, menjamin keselarasan aktivitas organisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. 1. Studi kasus penerapan framework risiko. Contoh, PT XYZ Manufaktur Otomotif. Konteks PT XYZ beroperasi di sektor otomotif dengan rantai pasokan kompleks. Masalah, sering terjadi keterlambatan bahan baku yang berdampak pada produksi. Langkah risiko, identifikasi ketergantungan pasokan bahan baku utama, menyusun skenario alternatif untuk pasokan darurat, menetapkan toleransi keterlambatan maksimal 48 jam. Hasil, mengurangi keterlambatan produksi hingga 60% dalam 6 bulan. Kedua, matriks RAC, peran dan tanggung jawab risiko. Keterangan, A equals accountable penanggung jawab akhir, E responsible pelaksana langsung. C, consulted dikonsultasikan. I, inform diberi informasi. Ketiga, format pelaporan risiko risk register template. Keempat, indikator kinerja utama KPI risiko yang teridentifikasi, ditangani sesuai waktu target. Jumlah pelaporan risiko material per kuartal. Tingkat kepatuhan pelaporan risiko antar unit. Unit patuh. Waktu rata-rata respon terhadap insiden risiko. Kelima, sistem informasi manajemen risiko RMS. Fitur ideal. Dashboard risiko real time. Notifikasi otomatis untuk risiko kritis. Integrasi dengan ERP dan sistem keuangan. Laporan berbasis grafik dan analitik prediktif manfaat. Meningkatkan visibilitas risiko lintas fungsi. Mempercepat respons terhadap insiden risiko. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih. Bye.